untuk menyempurnakan keberadaan Sanggar Kuaran Lumbir. Masih ada 2 PR kegiatan. Yang pertama adalah pembangunan ruang DKR, dan yang kedua adalah pembangunan dapur Kuaran. Dan 2 pembangunan itu langkah pada tahap awal itu kami rencanakan di tahun 2025 ini akan memobilisasi sumbangan dari anggota pramuka sekecamatan seperti yang sudah untuk membangun. Namun demikian, karena ada angin segar ya, untuk pengumpulan dananya ditunda dulu. Tahun 2025 ini kami sedang berjuang agar untuk ruang Kuaran dan dapur Kuaran bisa dibangun oleh pemerintah. Nah, ini nanti kami sampaikan kepada Pak Trisno selaku Sekretaris Perawat Kuaran untuk membuat proposal pembangunan ruang DKR dan untuk dapur sehingga menjadi lebih representatif. Dan kemungkinan tahun ini nanti untuk bendara Kuaran itu fasilitasnya ditambah ya Pak ya, ditambah wis sudah diberi AC dan adem, kurang adem ya tambah AC-nya diberikan lagi, nanti tinggal dayanya ditingkatkan agar bisa digunakan secara maksimal. Kemarin 1-2 AC sudah dipasang, ademnya kayak apa ya saya belum pernah merasakan. Kemarin baru masuk sekilas hanya untuk menaruh kalender kuarca. Kemudian barangkali ini ada pengurus Kuaran, nanti penghargaan untuk DKR itu diambil ya Mas ya, di Lumbir 1 dari Pak Gino ya Pak, saat itu Pak di Lumbir 1 itu penghargaan untuk DKR diambil dipajang di Kuaran. Nah itu PR untuk Kuaran, dan alhamdulillah untuk untuk kegiatan di Kuaran itu kami sampaikan bisa terselesaikan 90%. Yang 10% kegiatannya yang belum maksimal itu berkaitan dengan iuran, yaitu iuran yang bersumber dari Mabisa atau kepala desa dan perangkatnya itu di mana-mana sama, tidak pernah masuk Bu. Makanya untuk Lumbir di plastik saya tarik ya, seperti masih bisa jalan. Kemudian termasuk dari kecamatan untuk tahun 2024, mulai 2024 itu juga tidak kami bebani iuran pramuka dewasa sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada unsur yang ada di kecamatan atas dukungannya kepada kami, sehingga biasanya ditarik iuran mulai tahun 2023 kami tidak menarik iuran ya Pak ya, tidak ditarik, itu tidak disampaikan. Nanti kalau di di slip gaji kalau ada iuran pramuka ya bukan mencoreng saja karena tidak ada iuran. Oke. Nah, kemudian tinggal satu PR untuk Mabida. Ini saya titipkan kepada Bu Diati, mohon nanti setelah Kak Santi selesai umroh itu untuk hitam di atas putih yang akan kami pajang di dinding untuk segera diselesaikan, bahwa tempat itu yang dari PLKB termasuk administrasi barangnya peruntukannya adalah untuk Kuaran Lumbir, sehingga siapapun yang ada di Lumbir nantinya itu tidak akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Kalau tidak ada seperti itu, ngerti di jalur gedung apa PMI apa damkar kan repot ya Pak ya. Tidak ada kekuatan hukum ya. Nah itu salah satu dari kegiatan yang paling utama di Kuaran Lumbir, dan nanti paling lambat Februari Kuaran Lumbir akan mengadakan musyawarah kerja Kuaran yang akan merumuskan kegiatan Kuaran selama tahun 2025. Nanti yang direncanakan untuk memobilisasi dana atau sumbangan untuk pembangunan Kuaran sementara di pending sambil menunggu kabar baik dari Kuarcat Banyumas. Untuk tahun 2025
ada 7 kecamatan yang dibangunkan kuaran. Kita itu sedang apa? Sedang enak-enaknya di anggaran untuk pramuka, ya. Karena yang menjadi ketua kawarcap kita Sekda, kemudian yang bagian keuangan sengotaake anggaran Pak Amrin itu juga pengurus kabupaten, sehingga ya ketika Pak Amrin disampaikan ya ketua tim anggaran saja Pak Sekda, ya apa permintaannya dituruti, termasuk yang tahun ini dibangun senilai 8 miliar Pak. Warcap Banyumas insya Allah akan pindah di Komplek Menara Teratai dengan lahan seluas 6 hektar. Termasuk disediakan juga bumi perkemahannya. Dari tahun ini 6 miliar sudah diplot untuk pembangunan Warcap Banyumas di komplek Menara Teratai 6 hektar. Anggaran yang dibutuhkan sampai dengan selesai 100% itu adalah 12 miliar, tahun ini 8 miliar, kemudian tahun berikutnya itu 4 miliar akan diselesaikan selama Pak Agus itu menjadi Sekda, menjadi ketua Warcap. Ini gali yang banyak, termasuk nanti PR yang terakhir yang untuk informasi tahun terakhir itu untuk Kuaran Purwojati, itu tahun ini diberikan tanah, tahun 2026 dibangunkan gedung Kuaran sekaligus dengan kecamatannya Bu. Kecamatan Purwojati kan informasinya seperti itu. Saya belum pernah lihat, hanya sekilas-sekilas, tapi kemarin waktu pertemuan di rumah-rumah daun dengan bapak-bapak Sekda dan semuanya itu disampaikan seperti itu. Jadi tahun ini diberikan tanah untuk kecamatan sekaligus untuk Kuaran Purwojati. Tapi saya sudah secara pribadi menyampaikan bahwa kita diminta untuk membuat proposal RKB untuk pembangunan 2 gedung itu. Saya akhir-akhirnya jaluki ya 200, nah ketemu disetujui 50%-nya kan lumayan, sehingga tidak usah mengumpulkan dana dari anggota. Kiranya itu untuk kegiatan-kegiatan yang paling dekat untuk pramuka itu adalah pesta siaga yang nanti akan dilaksanakan tanggal 31 sampai dengan tanggal 2 ya, 1 atau 2 ya. Itu ada kegiatan pesta siaga cabang. Itu juga ikut berkontribusi. Kemudian dalam kesempatan ini ada sedikit iklan di Pak. Jadi kepada Bapak Ibu dalam kesempatan ini PGRI itu juga melakukan pembangunan Pak. Pembangunan yang sumbernya itu dari turunan ataupun sumbangan. Dari sumbangan. Nah, kalau tidak dari sumbangan bangun ya angel Pak. PGRI kalau minta ke pemerintahnya enggak betul sakit ya Pak Sudin. Nah, itu untuk itu kami informasikan kepada sekolah-sekolah yang belum menyetorkan sumbangan pembangunan gedung PGRI dan pengecatan korwil, mohon maaf, nanti akan kami masukkan di tanggungan bulan Februari. Nah, untuk itu akan kami sampaikan sekolah-sekolah yang belum menyetorkan sumbangan. Hanya akan terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, ibu bapak, kakak semuanya. Pertama yang saya hormati jajaran Mabiran, ada Hussein dari Polsek, dari Belramin, Camat Sedang-Roh. Bila semoga lancar, berkah barokah, amin. Yang saya hormati
Kakak Kurniawan. Sama-sama Kurniawan tuh ya. Ada bedanya baik kayak saya itu kepengen tumbuk nanti ring. BPK Koperasi. Mas Ocok ajak kalian berfoto. BPK Koperasi Tunas Kelapa yang saya hormati, Kak Bigus, Kak Bigus yang saya hormati pula, anggota koperasi yang saya hormati, dan ini saya adalah spesial yang tadi memberikan info. Ada Mas Ganteng, Mas Rito yang cakep sih. Karena tadi saya tanya sesuatu, beliau yang kasihkan info, jadi saya ada Mas Ganteng. Baik, bismillah, puji syukur, marilah ibu bapak semuanya kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang suasana yang cerah ceria dan bahagia, kita bersilaturahmi berkumpul di forum yang bermakna dan strategis. Kenapa bermakna? Karena di sini saya bisa ketemu dengan jajaran tabiran yang jarang ketemu. Bu saya kan jarang ketemu ibu ya, ketemunya kayak gitu dong. Iya. Nah, terus apalagi kalau dengan Pak Ari, alhamdulillah jadi sering ketemu juga. Ada ketua PGRI juga sering ketemu, ketua KPKS, UPZ, semuanya di sini sering ketemu. Ini ada makna. Kita jadi semakin silaturahminya semakin kuat. Kenapa strategis? Ini menjadi momen strategis untuk mengoptimalkan, memajukan sebuah organisasi atau forum lah ya, koperasi, memajukan koperasi Kopram. Namanya Koperasi Tunas Kelapa, tapi enaknya dipanggil Kopram. Keren kan? Kopram, koperasi Kopram. Nah, dan tentunya dan tentunya sholat salam semoga semakin tertanamkan kita selalu sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita rindukan nantikan siapanya di yaumul kiamat. Ibu bapak, momen baik ini yakni rapat anggota tahunan RAT Koperasi Tunas Kelapa ini menjadi salah satu momen strategis untuk kita semuanya melakukan refleksi. Tentunya bagi para pengurus dan para anggota melakukan refleksi bagaimana perjalanan koperasi selama 1 tahun terukur. Ya. Sampai di mana Mas Oco? Ya, maksudnya ini menjadi forum refleksi tahunan dan ke depan menjadi mungkin rencana strategi depan akan bisa untuk dioptimalkan. Coba ya nanti pada saat yang lain intinya Pak gak berarti dia nyongin baik. Tadi kali gak ya? Ada ya? Ya. Pak Krisna anu kawangi gitu kan. Ya. Nah. Besok ganti lah. Lagi itu sekarang. Nenek, kami ini dikasih fadilah ya. Ya, Ibu Bapak ini sudah mulai bersahabat. Maksudnya semoga agenda yang diagendakan di RAT ini
bisa terlaksana terrealisasi dan ke depan kembali lagi di forum seperti ini saya nitip kepada para anggota koperasi untuk nguri-uri koperasi. Nguri-urinya dengan seperti apa? Dengan tentunya menambah tabungan boleh, terus menambah apa lagi yang paling penting di Bapak Ibu? Ditambah biar sahutnya juga kan nanti tambah gitu kan ya, dan kemudian asetnya koperasi juga meningkat. Yang penting karena ini juga ranahnya kedinasan berhubungan dengan gaji dan lain sebagainya, meskipun supportnya melalui hutang, tetapi tetap harus menggunakan skala prioritas dan skala hitung-hitungan, jangan sampai besar pasak daripada dia. Itu penting sekali untuk ibu bapak semuanya. Dan tentunya yang tadi disampaikan Kak Ari perihal dengan agenda koperasi tunas kelapa ini, Bismillah, tentunya dengan kekompakan, kesolidan teman-teman semuanya, para pengurus koperasi, pasti koperasi pramuka di Lumbir ini akan semakin maju. Yang jelas, ini mau di sini modelnya penggal atau setor? Penggal. Kalau penggal aman. Yang kadang-kadang nggak aman itu kalau setor. Oh, di setor ada. Tapi insya Allah aman lah ya, aman. Saya mendoakan semoga dengan modal seperti apapun kalau duduk aman. Bismillah itu. Terus kemudian matur nuwun Kak Magbiran, dari jajaran Magbiran, Pak dari Polsek, dari Kak Ramil, dari Bu Sekcam yang mewakili Bu Camat. Matur nuwun sudah 2 kali rat full Bu Sekcam hadir di sini dan 2 hari full juga tidak salah kostum. Kalau saya memang kan di grup itu pakai baju taktikal pramuka, saya belum punya, jadi kena balasan. Jadi saya sama Pak Dino itu udah, Pak itu seragamnya bagus, tapi saya belum punya, jadi saya pakai ini aja. Alasan katanya Pak Ketua, ya itulah kadang-kadang memang kalau guru itu pintar keras. Baik. Itu saja mungkin ibu bapak yang dapat saya sampaikan. Kalau terlalu panjang juga ibu-ibunya juga terlalu bahagia, kalau terlalu pendek juga kurang nyaman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang penting kompak nih ibu bapak, Lumbir kompak, Lumbir solid, Lumbir maju. Bismillahirrahmanirrahim, sukses, merdeka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dilanjutkan Pak Agus Mas Korwil Cam, Dindik Lumbir yang saya hormati, yang saya hormati Kak Wan beserta jajarannya, Kak Umar Bigus dan anggotanya, karena ini perwakilan katanya Bapak Ibu dari Desa E, dari sekolah itu 2 orang. Dan pengurus koperasi pramuka tunas kelapa Kaki Ranting Lumbir yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan keselamatan dalam rangka kegiatan rapat anggota tahunan atau rapat pramuka atau koperasi pramuka tunas kelapa tingkat Kaki Ranting Lumbir. Saya belum, kayaknya kalau belum merdeka belum puas ya Bapak. Merdeka! Merdeka! Salam pramuka! Tak lupa selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. 2 kali saya berada di sini ya Bapak Ibu, dan 2 kali saya juga, kalau yang undang dari Korwil Cam hubungannya dengan ada Pak Ari atau Kak Ari dari Kuarang, saya selalu pakai pramuka. Di bulan kemarin itu tanggal 14, jadi saya pakai pramuka. Tadi juga saya baru ganti Pak, ini baru ganti kostum gitu loh, karena undangannya pramuka, berarti saya pakai pramuka. Gak kayak Mas
Korwil ya. Keras. Ini kode keras Kak Ari, katanya belum punya baju. Oh sudah disiapkan, iya. Saya yang menyampaikan ya Pak, ini kode keras. Makanya nggak mau pakai pramuka, maunya besok kan sudah dibelikan. Mudah-mudahan ya Pak. Nuju Bapak Ibu, minta doanya semoga Ibu Camat dan berkah, diberikan kesehatan keselamatan dalam melaksanakan kegiatannya di sana, umrohnya lancar dan kembali ke Indonesia dalam kondisi sehat, walafiat, bisa ketemu dan beraktivitas dengan kita semua. Saya sangat mengapresiasi pengurus koperasi, terutama ini mungkin di bawah koordinator keaktuaran, sehingga koperasi pramuka atau koperasi tunas kelapa ini bisa melaksanakan RAT atau RAT yang katanya tadi tingkat kabupaten itu selama 5 tahun tidak ada RAT, berarti kan pengurus 2 tahun tidak mau melaksanakan RAT, berarti pertanggungjawabannya masih abu-abu ya. Kalau tunas kelapa lumbir itu hari ini sudah melaksanakan, berarti pengurusnya itu bertanggung jawab, sehingga saya sangat-sangat menyampaikan luar biasa atau apresiasi yang luar biasa. Saya lihat tadi asetnya itu sudah 1,733 gitu ya, berarti luar biasa. SHU sudah diterima Ibu Bapak? Ya. Tadi saya lihat, tapi nggak lihat utangnya Pak Bu, lihat asetnya saja, karena sudah diwakili ditanya sama Pak Ketua PGRI, jangan lihat nominal utang saya ya Bu, enggak, saya cuma mau lihat asetnya saja sudah berapa gitu ya, luar biasa. Ternyata berdiri tahun berapa ini koperasi tunas kelapa Pak Bu? Sudah tahun 95, ya lumayan ya, sudah masih eksis. Semoga untuk selamanya koperasi tunas kelapa bisa eksis, bisa maju di bawah naungan koperasi tunas kelapa. Karena RAT di sini Bapak Ibu adalah